Oke, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tadi saya keluar dari rumah, saya lihat banyak orang ke kebun, ada juga orang ojek, ada juga orang olahraga. Mungkin hari libur yang baik untuk orang olahraga. Tetapi banyak orang lupa bahwa puncak dari kedatangan Tuhan Yesus ada di kematian Tuhan Yesus. Manusia diselamatkan selain Yesus lahir di kandang yang hina, tetapi manusia diselamatkan juga karena Yesus mati di atas kayu salib. Mudah-mudahan mereka hanya lupa. Tapi kalau mereka tidak lagi memperingati kematian Tuhan Yesus, itu bahaya. Puji Tuhan, kita yang datang ke sini dalam rumah Tuhan, kita ingat bahwa begitu besar kasih Allah bagi kita sehingga kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, tema yang diberikan oleh Gereja Pemainjil Indonesia, yaitu pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah, tema yang diberikan oleh Gereja Pemainjil Indonesia. Saya akan membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dalam bangsa Ngali, tapi minta maaf yang kita pilih tidak terlepas ayat 18 dan ayat 19. Jadi saya akan baca ayat 18 dan ayat 19. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Is apabi nalema agene isahobi Yesus evan edi polo wereki sa wene aine apani wo agene obi dilage obio olo obi ayo asoro agene atala ene apani enede galana agene wene galana wo obi aya ai an en indikta paiko ye apani wene edi enelu age ai ene perlak sobo nelang paiko olo ele pelal woko pelasa orwa ayene nis den mene bisto age ene wene aire ala ani ayaro olo oguleleo. Itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 19 ayat 18 dan 19. Hari ini kita akan belajar pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Dunia saat ini banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dunia beranggapan bahwa Yesus hanya manusia biasa. Jadi Yesus melakukan banyak mujizat, banyak perbuatan-perbuatan yang kita lihat di dalam Injil, di mana 33,5 tahun Yesus lakukan adalah Yesus hanya manusia biasa yang memiliki kekuatan gaib. Itu dunia saat ini akui seperti itu. Sehingga banyak orang yang mencari kekuatan di batu-batu besar, mempercayai hutan-hutan, pohon-pohon yang besar, juga mempercayai arwah-arwah leluhur karena tidak percaya kepada Yesus. Dan manusia saat ini beranggapan bahwa percaya kepada Yesus adalah sebuah kebohongan atau kebodohan. Tetapi dalam tadi kita sudah baca 1 Korintus itu bilang bahwa bagi orang yang akan binasa, percaya kepada Yesus adalah sebuah kebohongan, kebodohan. Tetapi kita yang diselamatkan percaya kepada pemberitaan tentang Yesus adalah kekuatan Allah. Saya berusaha untuk mencari kekuatan Allah dalam firman Tuhan yang saya dapat hari ini. Kita coba baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Kekuatan Allah seperti apa yang Allah tunjukkan sehingga kematian Tuhan Yesus itu betul-betul berpengaruh kepada kehidupan manusia dan tidak menjadi kebodohan. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Injil itu kekuatan Allah. Karena 2 ayat kita akan baca bersama-sama.
yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil menyelamatkan manusia. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita ada di dalam dosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Adam dan Hawa ketika melanggar Tuhan Allah, bukan mereka yang mencari Tuhan Allah, tetapi Allah yang datang untuk mencari mereka. Sehingga untuk menyelamatkan diri sendiri, manusia sama sekali tidak bisa. Jadi Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sering kita berpikir, saya buat dosa apa jadi? Tetapi Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa seringkali kita berpikir hanya dosa yang besar, membunuh orang, mencuri 10.000, 20.000 tidak apa-apa. Kalau curi yang 100, 200 itu lebih besar. Sering kita suka lihat kesalahan orang lain, tetapi kita lupa bahwa kita juga manusia yang berdosa. Banyak hal juga yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan itu hari ini sudah Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita bertanya anak-anak sekolah minggu, coba sebutkan dosa apa saja? Dosa mencuri, dosa membunuh, dosa-dosa banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi hari ini Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itu bagian yang pertama. Sehingga di hari ini setidaknya ada satu dosa yang kita tinggalkan. Jangan Paskah ini berlalu begitu saja. Nanti lama-kelamaan gereja ini kita tidak menikmati Paskah. Kita hanya mungkin pikir Natal. Kalau Natal ada apa? Ada uang, ada bakar batu, baju baru, apa lagi? Saya sedikit ini juga sekarang peraturan baru ini. Kalau dulu kita masih, kalau Paskah kita masih ada libur 1 minggu, jadi ada suasana Paskah. Tapi sekarang tadi saya dengar kesaksian juga ada yang pakai sekolah ke sekolah, ada yang pakai kantor ke kantor, tidak pasar. Karena memang tidak ada libur juga. Hari ini baru saya kantor libur. Kalau yang lalu-lalu kita masih 1 minggu libur. Tetapi itu sudah kita tahu pasti bahwa Yesus mati buat kita, di mana dan kapan saja kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Bagian yang pertama adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagian yang kedua, hari ini kita belajar pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Bagian yang kedua adalah kekuatan Allah yang membenarkan. Ayat 17 bagian A. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, untuk pembenaran ini dikerjakan namun khusus oleh Yesus Kristus untuk membenarkan kita. Contoh pembenaran yang praktis adalah ketika misalnya kita urus masalah. Kita urus masalah itu pasti ada pihak apa? Pihak pelaku dan pihak korban. Yang biasa urus masalah, biasa paling banyak itu korban, pihak korban yang hadirkan pihak pelaku. Korban karena mau apa? Apa sih kalau bayar kan saya dapat mungkin ada 100, 200 atau secara urus masalah kita potong uang, makan uang dan lain-lain. Tapi kalau pihak pelaku pasti orang yang buat dengan mungkin yang punya keluarga satu-satu yang dalam. Nah kita yang buat dosa itu kita seperti pelaku. Kalau orang melakukan sesuatu pasti dia ada dalam posisi dilema. Dia takut, dia juga ada sebentar masalah berat ini, saya bayar berapa, saya ambil uang di mana, saya ambil uang di mana, pasti dia ada dalam proses dilema. Nah dalam posisi itu Yesus gantikan kita untuk mati di atas kayu salib, untuk membebaskan kita, membenarkan kita. Jadi bukan karena kita benar baru kita diselamatkan,
Tuhan Yesus membenarkan kita. Yesus bilang, biar sudah. Dalam posisi yang benar, saya yang apa? Saya yang salah. Itu proses kebenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan sekali lagi proses ini hanya Yesus yang lakukan. Dan kita dibenarkan bukan karena kita layak, tetapi Yesus yang membenarkan kita karena kasih kepada kita. Itu bagian yang kedua. Bagian yang terakhir, Injil adalah kekuatan Allah yang memberikan hidup. Ayat yang kedua sebagai B. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup ini menyambut tentang hidup yang saat ini, yang sekarang kita lalui, jalani, tetapi hidup kita di masa yang akan datang atau di dalam kerajaan surga. Jadi kemudian Tuhan Yesus menjamin hidup kita di dunia ini dan hidup kita di surga nanti. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan kebodohan seperti yang sedang diajarkan oleh manusia saat ini. Yang tadi di panggilan berbakti, 1 Korintus itu mengatakan bahwa dunia saat ini menganggap kebodohan. Tetapi kita percaya kepada Yesus memiliki jaminan bahwa kita di dunia diberkati, tetapi juga pasti kita masuk kemana? Oke? Jadi Yesus mati itu bukan saja kita dosa kita diampuni, kita diselamatkan, tetapi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan alamat kita di mana? Saya tanya terus, alamat kita di mana? Hari ini hari kematian Tuhan Yesus harus jelas. Alamat kita di mana kalau kita mati? Kalau yang masih ragu-ragu masih ada kesempatan. Bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya selalu bilang, dunia ini hanya sementara. Jangan kita sombong dengan apa yang saat ini kita miliki. Karena Yesus mati di atas kayu salib, jaminan kita hidup di dunia ini, tetapi jaminan kita juga hidup di surga. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan setiap dosa yang saat ini kita lakukan. Hidup di dalam Tuhan dan